sempat beberapa kali mau udahan kayak gitu karena kita nggak tahu harus gimana lagi buat bertahan, mau gimana lagi buat survive ke depannya. Itu perjalanan yang panjang sih buat sampai aku bisa menerimanya sampai sekarang. Apalagi kan aku bisnisnya bareng sama pacar aku, Arya. Kalau pas lagi down, lagi turun banget, itu jadi bikin low motivation banget juga. Kayak nggak tahu mau ngapain, kayak ngelakuin apapun juga jadi sia-sia. Kalau aku istirahat tuh aku salah. Aku jadi nyalain diri sendiri. Karena kenapa selama 2 minggu ini aku nggak produktif, kayak gitu. Itu yang sangat mengganggu aku. Halo semuanya, perkenalkan aku namanya Joan Setiani, biasanya dipanggil Joan. Sekarang aku umur 23 tahun dan kesibukan aku sekarang ngurus bisnis Finstaff. Oke, jadi bisnis Finstaff itu tuh bisnis yang bergerak di bidang board game dan card game gitu. Yang produk unggulannya tuh obrolan hati kartu truth order. Dan itu tuh bisnis punya aku sama cowokku sendiri. Mulai jualan sih lebih tepatnya itu tuh waktu kelas 5 SD. Nah itu tuh aku dimodalin sama mama aku 50.000 buat jualan dompet dan aku jualnya ke guru-guru. Kayak gitu sih awal mulanya dan itu malah jadi ketertarikan aku sampai SMP, SMA dan sampai sekarang. Dari awal tuh aku emang udah suka sih dengan kegiatan jual belinya itu. Jadi aku tuh bener-bener enjoy banget ketika aku masarin produk, terus ada yang beli dan ngelakuin transaksi tuh aku udah happy di bagian itu. Jadi aku emang lanjut dengan bukan karena paksaan lagi, tapi karena emang aku suka jualan itu. Ya, awal mula Finstaff tuh karena sebenarnya kita emang pengen buat suatu bisnis dan kita tuh bingung mau bisnis apa. Nah waktu itu nggak sengaja aku sama cowokku tuh lagi lihat-lihat di kafe permasalahan apa yang terjadi di sekitar kita. Nah yang bisa kita lihat banget tuh kayak orang pacaran atau orang nongkrong sama temen-temennya tuh cuma main HP. Nah di situ aku sama cowokku tuh merasa ada sesuatu hal yang bisa kita selesaikan dari permasalahan itu kayak gitu dan akhirnya kita kepikiran buat produksi kartu truth order. Awalnya sih kartu doang, pertamanya tuh card game aja, terus sekarang baru merambah ke board game yang ada activity-nya juga. Struggle-nya pasti banyak, apalagi pas awal-awal, karena gimana pun kalau bisnis yang berpartner tuh pasti beda dengan bisnis yang sendiri. Kalau bisnis berpartner tuh tentunya juga harus satu visi misi dan satu tujuan, terus pola pikirnya juga harus setara lah kayak gitu. Nah waktu awal-awal juga pasti susah buat samain satu visi misi, nyamain beda pendapatnya kayak gimana dan nanganin masalah-masalah yang ada. Sedih banget itu mungkin kalau karena udah berbentuk maksudnya udah bisnis dan udah ada tim juga. Jadi ketika omsetnya turun atau penjualannya turun tuh pasti kerasa banget. Dan itu tuh bikin struggle buat aku dan Arya. Sempat beberapa kali mau udahan kayak gitu karena kita nggak tahu harus gimana lagi buat bertahan, mau gimana lagi buat survive ke depannya. Tapi ya waktu awal buka banget 2021 itu kita cuma jualan dari Instagram dan Shopee karena kita keterbatasan modal juga. Jadi benar-benar semuanya tuh ya dari uang tabungan kita lah. Kita belum bisa buat endorse, belum bisa buat panggil KOL dan lain-lain, buat nge-ads pun juga nggak bisa waktu itu. Jadi waktu itu ngerasa kayak bisnisnya tuh nggak worth it buat dipertahanin dan ya udah mending cari bisnis lainnya aja. Terus juga sering dikatain juga bisnis kartuku tuh kayak bisnis yang nggak menjanjikan karena orang melihatnya tuh kurang seksi gitu loh. Bukan bisnis skincare, bukan bisnis fashion, tapi bisnis board game dan card game gitu. Mutusin nggak jadi tutup juga karena kebaikan Tuhan dan mujizat waktu itu. Kita nggak sengaja sih, emang iseng-iseng aja buat upload di TikTok. Dan waktu itu emang TikTok tuh belum seramai dan se-hype sekarang sih waktu itu. Nah, abis itu nggak lama dari situ kita tuh upload beberapa konten dan ada satu konten yang langsung viral banget. Dan itu tuh juga bikin stok kita yang harusnya 3 bulan lagi itu habis dalam 1 hari langsung. Kayak gitu sih. Dari viralnya itu, dari FYP-nya satu video itu tuh bener-bener berdampak besar banget buat Finstaff. Jadi aku mutusin buat nggak tutup bisnisnya dan lanjutin. Bahkan kita juga sempat panik sih sebenarnya karena kita nggak punya stok waktu itu. Dan kita belum tahu gimana cara manage toko di TikTok Shop waktu itu. Jadi kita asal masukin stok dan ternyata stoknya tuh lebih
banyak dibanding stok kita aslinya. Jadi kita sempat keteteran, dan akhirnya dari situ juga kita mulai pelan-pelan bangun dan ngerapiin sistem semuanya sampai akhirnya punya tim. Itu perjalanan yang panjang sih buat sampai aku bisa menerimanya sampai sekarang. Apalagi kan aku bisnisnya bareng sama pacar aku, Arya. Jadi udah struggle karena beda pendapat, suka berantem sama pacar, terus masih kepikiran angka. Nah, jadi itu bener-bener berat banget buat aku, apalagi kalau pas lagi down, lagi turun banget, itu jadi bikin low motivation banget juga, kayak nggak tahu mau ngapain, kayak ngelakuin apapun juga jadi sia-sia. Tapi ya, jadi ada kepikiran juga kalau akunya terus down, pasti bisnisnya nggak bakal jalan dan nggak ngerubah situasi apapun. Jadi aku sama Arya memutuskan buat kita bangkit lagi pelan-pelan, kita belajar lagi juga, kita lihat sekeliling juga ada perkembangan baru apa yang bisa kita coba, siapa tahu bisa works di bisnis kita. Dan yang mungkin yang bisa bikin kita semangat juga karena kita udah punya tim yang cukup banyak, jadi tiap bulannya kan harus menggaji mereka. Jadi mau nggak mau gimana caranya kita harus survive. Kalau aku di kantor tuh udah berusaha banget profesional buat nggak membawa perasaan apapun, misalnya aku lagi sedih, aku lagi stres, mau tentang kerjaan, mau tentang kehidupan biasa, aku sampai kantor tuh bener-bener ngebuang itu dan nutupin itu gitu loh. Jadi tim aku pun nggak bakal ada yang tahu ketika misalnya aku sedih atau stres karena omsetnya lagi turun. Mereka pun nggak ada yang tahu kayak gitu. Mereka merasa fine-fine aja. Tujuanku ya buat ngejaga aja kalau ketika aku down, merekanya juga tahu situasi down, kayaknya membuat keadaan kantor tuh semakin negatif gitu. Jadi aku juga nggak suka dengan situasi kayak gitu. Aku belajar untuk memanage aja sih ketika di rumah atau aku lagi sendiri, aku baru bisa ngerasain apa yang aku rasain sebenarnya. Dukungan dari orang tua sih yang paling penting banget, dan kebetulan juga orang tuaku sama orang tuanya Arya tuh bener-bener support sama bisnis Finstaff ini. Bahkan mereka juga mau bantu, misalnya kita lagi kekurangan orang buat packing, mereka tuh bantu packing atau bantu nganterin paket kayak gitu. Jadi itu juga yang jadi salah satu motivasi aku dan Arya buat bertahan di bisnis ini sih. Oke, tantangan yang paling besar itu ketika di tahun kemarin mungkin ya. Jadi di tahun kemarin itu lagi nyelesain skripsi, terus juga ngurus KKN dan ngurus bisnis ini. Jadi itu tuh bener-bener waktunya tuh bersamaan semua. Itu mungkin tantangan buat aku sendiri gimana cara aku handle itu dan gak ada orang yang tahu tentang itu. Gimana caranya manage waktunya, manage emosinya. Misalnya aku lagi sedih dengan skripsiku, ya pekerjaanku tetap harus nggak apa-apa kayak gitu. Apalagi aku udah ada tim. Jadi yang susah tuh ngatur emosinya di depan orang-orang sih waktu itu. Cara aku ngatasin, kebetulan banget aku bertemu sama orang yang tepat. Jadi aku bertemu sama orang yang udah jauh lebih tua dan dewasa di atasku. Dan aku bisa cerita ke beliau kalau aku tuh merasa salah ketika aku tuh istirahat. Dan ya beliau bisa ngasih aku wejangan buat nggak apa-apa loh sebenarnya istirahat tuh. Nggak apa-apa sebenarnya kalau dalam satu hari kamu tuh leyeh-leyeh atau main HP doang kayak gitu. Dan ya kalau sekarang aku lagi belajar sih buat nggak papain ketika aku hari Minggu tuh nggak ngapa-ngapain atau emang nggak ada yang aku lakuin atau cuma scroll-scroll HP kayak gitu. Aku sih lebih suka ikut kayak workshop-workshop yang bertemakan healing, atau juga aku kan suka dengan manifesting. Jadi aku belajar-belajar dari buku-buku atau juga aku suka lihat di video-video YouTube gitu. Misalkan kita lagi down dikit aja, terus kita lihat dari orang lain, dari sudut pandang orang lain tuh juga membantu aku buat bangkit lagi sih. Iya sih, kalau orang kan taunya cuma enaknya doang, udah pencapaiannya doang, apalagi cuma di sosmed yang aku share juga. Kalau penjualannya naik doang, kalau penjualannya turun nggak mungkin aku share kayak gitu. Yang bisa aku lakuin ya aku tuh yang pertama udah mencoba untuk
damai dulu sama diriku, walaupun misalnya aku lagi struggle banget dan orang-orang di sekitar tuh malah tanya tentang aku atau minta motivasi atau kadang minta tanya-tanya tentang bisnis kayak gitu. Aku belajar buat nanamin mindset sih, kayak banyak kok orang yang pengen di posisiku sekarang atau di posisi orang-orang lain sekarang. Jadi ya aku harus berusaha untuk terlihat gak apa-apa di depan mereka dan memberi motivasi baik. Pasti sih ada peran Tuhan di struggle-nya hidup aku ini. Kalau enggak juga mungkin kayaknya aku nggak kuat. Jadi setiap permasalahan yang ada, menurut aku udah di tahap yang ya udah, kalau Tuhan lagi kasih cobaan atau apapun itu, tetap kok pasti ada makna baiknya, entah untuk diriku sendiri apa orang lain. Bisa jadi kegagalanku atau permasalahanku itu bisa jadi cerita buat orang lain, atau juga bisa jadi pembelajaran buat diriku sendiri. Kayak gitu. Jadi aku merasa kalau misalnya dengan adanya kehadiran Tuhan ini tuh benar-benar membantu aku buat menjaga kestabilan mental aku. Tuhan selalu hadir, mau itu keadaannya buruk, keadaannya happy, itu tetap ada meaning. Bersyukur tuh benar-benar ngebantu aku dalam di hidup ini. Ketika kita bersyukur emang semuanya tuh menjadi lebih enteng sih sebenarnya. Contoh kemarin sih TikTok Shop tutup misalnya ya. Nah itu kan sebenarnya bikin aku down banget, secara omset pasti turun drastis karena kan 80% penjualanku tuh lewat TikTok Shop. Nah tapi gara-gara TikTok Shop tutup juga, aku bersyukur juga karena aku dan Arya cowokku tuh bisa eksplor lebih lagi. Gimana sih sebenarnya kita nggak bergantung sama satu aplikasi doang, satu media doang. Kita bisa kembangin lagi di Instagramnya, di Shopee. Terus kita juga bisa eksplor di marketing-marketing yang lain. Jadi kalau misalnya TikTok Shop waktu itu nggak tutup, mungkin kita nggak sampai di fase itu sih. Jadi apapun yang terjadi menurut aku harus ada rasa syukurnya, walaupun mungkin itu kita belum tahu makna baiknya apa sekarang, tapi kayaknya one day kita bakal tahu sih. Kalau yang bisa aku sampaikan sih mungkin apa yang kamu pikirin itu yang bakal terjadi dalam hidupmu. Jadi ya percaya atau enggak, dalam agama apapun sih sebenarnya ketika kamu memikirkan sesuatu yang baik, ya sebenarnya hal baik itu bakal datang ke kamu. Kalau kamu selalu memikirkan ketakutan-ketakutan yang akan datang, juga ketakutan itu yang bakal datang ke kamu sih sebenarnya. Jadi mindset itu membuat aku lebih tenang menjalani hidup-hidup ini, lebih ya udah aku enjoy aja dan memikirkan hal-hal baik datang ke aku. Kalaupun hal-hal baik nggak datang ke aku juga memikirkannya ya ini bagian dari rencana Tuhan sih buat capai ke hal-hal baik itu yang aku inginkan. Jangan malu buat belajar sih apapun itu. Jadi kayak contohnya buat belajar bersyukur aja. Orang tuh mungkin kan liatnya enaknya doang, kayak bisa kerja sendiri, nggak harus ngantor yang pakai baju rapi, 9 to 5 kayak gitu. Tapi ya dibalik itu kan sebenarnya ada banyak struggle yang harus aku jalani kayak gitu. Aku sebenarnya mungkin orang lihatnya nggak kerja 9 to 5, tapi aku kerjanya 24/7 beneran kan, dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi kayak gitu. Nah tapi di situ juga aku jadi belajar buat tetap merasa bersyukur. Apapun yang udah aku dapetin, juga pasti banyak orang yang mau di posisi sekarang. Oke, aku lihat perkembangan diriku dan bisnisku sih, aku beneran bangga banget, walaupun aku belum sehebat orang-orang lain di luar sana dan aku juga masih banyak belajar, tapi aku udah benar-benar merasa bangga dengan diriku dan bersyukur dengan apa yang aku dapatkan sekarang, dan banyak banget perubahan yang aku lakukan dari diriku terutama buat secara kepribadian, secara gimana sih cara ngadepin masalah-masalah yang ada, aku jauh lebih dewasa dibanding yang dulu. Mungkin kalau buat teman-teman, terutama business owner yang masih muda-muda juga, pasti kalian ngerasa sering tertinggal juga sama orang-orang, teman-teman kalian. Mungkin kalau business owner ngelihat pesaing kita jauh lebih tinggi, atau teman-teman kita jauh lebih hebat buat bikin bisnisnya. Atau kalau yang kerja kantoran, mungkin ada yang keterima di startup atau corporate-corporate besar kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kok misalnya kita ngerasa sedih atau tertinggal, asalkan kita bisa handle itu, perasaan itu gitu loh. Ketika kita merasa
kita tertinggal atau kita jauh di bawah mereka, kita yang penting ada rasa buat berubah dan berkembang tiap harinya. Jadi kita mau belajar setiap harinya karena kita tahu kita merasa di bawah mereka. Kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi versi kita.